Ya, Israel, no? Israel. Belum, jangan dulu. Oh, nggak bisa. Hari ini juga. Iya kan? Kalau orang seperti Nabi Ibrahim ya, begitu ketemu Israel, mau ngapain Il? Kata Nabi Ibrahim, saya disuruh Allah suruh mencabut nyawamu. Loh, kok bisa? Saya kan kekasih Allah. Ya, nggak mungkin dong Allah mencabut nyawa kekasihnya. Loh, malaikat kan nggak bisa mikir, ya. Nanya lagi pada Allah, ya Allah, ya, saya ketemu Ibrahim, katanya dia kekasihmu, masa kekasih mencabut nyawa yang dikasihi? Nah, Allah berkatakan, bilang sama Ibrahim, masa seorang kekasih tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Nah, jawabannya begitu sampai lagi, Ibrahim, kata Allah, masa seorang kekasih tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Oh iya, udah cepat-cepat mati-mati. Jadi karena itu yang dimaksud ya adalah pengen cepat. Itu kalau kita kan nggak ada kayak begitu. Ketemu dulu sehari sebelumnya, saya ketemu Israel, besok mau mati, mau langsung ibadah, impak yang banyak kan gitu kan? Nggak ada. Kalau begitu dibangunin melek-melek, siapa kamu? Maaf berani masuk ke dalam rumah ini. Saya Israel, Bang. Udah langsung ya. Itulah kita sendiri di akhirat nanti. Maka kalimatnya ku anfusakum. Baru kepemimpinan itu adalah wa ahlikum, yaitu keluarga. Ya, begitu keluarga inilah setelah kita memperbaiki diri sendiri. Maka kalau dalam Quran surat An-Nur ayat 26, at-thayyibin at-thayyibat at-thayyibatul lit-thayyibin, al-khabisin al-khabisat al-khabisatul lil-khabisin. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Sebaliknya, laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Ini Allah sampai kalimatnya begitu, bayangin aja. Wanita baik, wanita buruk, laki-laki buruk. Kayak diulang-ulang kan? Ya. Itu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa ini ditekankan banget untuk memperbaiki diri. Kalau kita buruk, akan mendapatkan yang buruk lagi, ya kan? Laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Sampai begitu Allah mengatakan. Maka kalau hadis Rasulullah SAW, al-mar'ah ya, ad-dunya umata wa khairu mata mar'atun salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Jadi kalau kita bilang dunia ini adalah seluruhnya, jangan yang dipikir yang kita sepandang kita, ya. Termasuk yang di dalam bumi, ya kan? Termasuk yang gunung-gunung, ya. Kenapa ada surat At-Talaq itu? Karena waktu itu di zaman Rasul sudah pada tingkat kemakmuran, ya kan? Tetangganya punya ini, ya, sahabatnya udah punya itu, udah bisa bebanda, istilah orang Betawi ya, bebanda. Benda. Udah kaya. Ya, beli ini, beli itu, udah pokoknya rumahnya udah komplit lah gitu ya. Iya, pulang barang gitu ya. Tadi kan Dimas nanya, mana berikutnya? Itu TV yang di atas. Itu namanya bebanda. Punya TV-nya 2 kan gitu kan logikanya. Iya, alhamdulillah. Entah dari mana Pak ini punya duit lagi, punya ya. Kan kalau ada orang, saya temen itu setiap ada undian menang terus loh. Ente lucky banget ya, laki banget ya. Nah itu seperti itu. Ya kalau ada uang ya, bisa beli macam-macam, ya kan. Dulu pertama ngeliat rice cooker aja saya heran. Ya dia rice cooker loh, hebat ya. Pertama lihat cooker itu. Ya dulu SMA itu pertama. Karena dulu kalau punya rice cooker punya orang kaya. Iya. Kalau kan TV berwarna itu orang kaya. Patokan kaya. Ya, bahkan waktu SD itu satu kampung nggak ada yang punya TV.
sumbangan beli TV untuk satu kampung. Iya, dulu ya. Pager ya, Iya. Bro. TV apalagi dulu ada siarannya Muhammad Ali petinju. Itu di sono kan malam, di sini pagi. Kan TV-nya nggak kelihatan. Oh, ditutupin TV-nya sama kardus supaya kelihatan. Udah hitam putih. Oh, senang kalau udah menang. Wow, menang Ali dulu. Ya. Ya sekarang udah berbandal, istilahnya udah banyak ini ya. Macam-macam ya. Nah, di situ ya kan. Dunia itu adalah perhiasan. Ya. Sampai Rasulullah SAW itu istrinya kalau kurang apalagi mar'atun solihahnya. Tapi kan ada goncangan. Ya. Begitu ngelihat saudara-saudara sahabat-sahabatnya udah pada kaya, udah punya pembantu, ya istilah kita ada tukang kebun ya, ada tukang masak sendiri, ada tukang asuh sendiri anaknya yang gitu ya. Pembantunya banyak, ya kan? Seperti itu. Ya. Sementara Rasulullah yang seorang pemimpin nggak punya apa-apa. Padahal kalau masalah uang Rasulullah sangat banyak kalau mau, ya kan? Pulang dari masjid habis pembagian ghanimah nggak bawa apa-apa, ya kan? Istrinya masih kayak gitu-gitu aja, masih seperti yang dulu, ya kan? Kau masih seperti yang dulu. Kalau udah pada kaya dia masih begitu. Akhirnya timbul hasrat ya keduniaan. Ya, ngomong sana ngomong sini ya. Ya, akhirnya timbul masalah kecemburuan. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan kalau engkau ingin kepada istri-istri kumpulin semua di sini. Kalau engkau ingin harta ya, tuh gunung itu. Emas segunung itu akan saya kasih ke kamu. Tapi setelah itu saya cerai sama kamu. Itu dia sempat di surat goncangan di dalam rumah tangga Nabi. Bayangin aja. Karena melihat tetangga sudah pada bebanda. Gara-gara tetangga ini. Iya. Tetangganya kan karena sahabat kan gitu ya. Wajar ya. Kita aja kan Pak Lukman udah punya ini. Ya kan? Ngelihat lirik-lirik gitu ya. Kan kalau istri kan ngomongnya beda-beda kan ya kayak gitu. Ya. Udah lagi nanti dipicu dengan kecemburuan antara istri dengan istri yang lainnya. Ya. Sampai dengan kalau engkau ingin ya, harta ya, gunung itu. Jadi waktu Rasulullah nunjuk itu gunung itu akan jadi emas, ternyata itu emas hitam. Ya. Jadi dalam hadis diterangkan bahwasanya yang ditunjuk oleh Nabi ternyata di situ banyak kandungan minyak. Maka disebut dengan emas hitam. Artinya disitulah sumber kekayaan. Ya. Nah, akan aku berikan kepada engkau. Pilih aku atau harta. Kalau pilih harta, aku cerai kamu, dikasih harta yang banyak. Ya nggak mau lah istrinya ya, saya milih engkau. Rasulullah nangis semuanya. Kenapa? Udah diultimatum oleh Rasulullah. Itulah rumah tangga Nabi aja ada goncangan. Kurang apa solehnya, kurang apa takwanya kan gitu ya. Ya kalau kita mah ya Allah ya Rabbi. Ya. Sholat aja dundutan mau jadi Nabi. Segitu hebatnya, segitu solehnya istri-istri Nabi masih begitu. Ya, padahal ad-dunya umata wa khairu mata mar'atun salihah. Maka disinilah ya wanita ini memang punya posisi yang luar biasa. Dia adalah perhiasan yang sangat mahal harganya, ya kan? Sangat tinggi nilainya. Kenapa? Tingginya melebihi dunia, ya kan? Ya, seperti apa kalau tadi dalam surat An-Nisa ayat 1 itu kan gambarannya Nabi Adam kurang apa, ya kan? Di surga, tinggal di surga apa aja serba ada, ya. Gelisah ya kan Nabi Adam, ya Allah, saya tinggal di surga kayak gini sendirian nih, ya. Jadi nggak cukup dengan apa harta beban itu nggak cukup, ya kan? Apa yang kamu inginkan? Saya ingin pasangan. Ya udah, berdoa seperti itu. Ya di sana surga nggak ada siang nggak ada malam ya, tidur
bangun tidur sebelahnya ada wanita. Loh, dari mana nih? Ya. Abang. Nah, itu dikatakan min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa kasira. Ya. Jadi kemudian Allah dari diri yang satu, ya dalam tafsir ya Qurannya dikatakan Nisa itu. diambil dari tulang rusuk Sebelah kiri. laki-laki. Itu tafsir yang paling banyak mengatakan demikian. Jadi tulang rusuknya ada, diambil, ya, diciptakanlah seorang wanita yaitu Hawa. Ya. Ya, namanya juga Hawa, ya kan, nafsu kan berarti kan, ya. Seperti itu. Nah, akhirnya lah. Jadi seolah-olah surga yang begitu indahnya cukup dengan seorang Hawa. Ya. Cintanya kepada Hawa itu luar biasa. Begitu juga Hawa kepada Adam, ya kan? Adam dan Hawa, cinta romantis yang sangat luar biasa. Ya. Maka ada filsafat-filsafat tentang wanita. Ya. Pertama, wanita itu seperti tulang rusuk. Tulang kalau dikerasin patah, ya kan? Kalau dipaksa patah. Maka untuk meluruskannya perlu hati-hati, perlu jangka waktu yang panjang. Ya. Jangan dikerasin. Wanita mah cepat tersinggung, kan gitu kan? Banyak laki-laki juga ya. Ada yang protes. Gimana ibu-ibu? Setuju? Itu kan filsafatnya begitu ya. Dia tulangnya bengkok ya. Lagian kalau udah bengkok ngapain dilempeng-lempenginan gitu ya. Artinya dalam memeliharanya seperti itu. Yang kedua ya, dikatakan lagi oleh Rasulullah, bukan Rasulullah, pepatah Arab mengatakan al-mar'ah kal mir'ah. Apa tuh? Mar'ah itu perempuan, kal mir'ah seperti cermin. Ya, coba perempuan kalau mau pergi pasti ngaca. Ada mobil, turun dari mobil, kata mobil orang ngaca dulu. Kata yang di dalam, ya. Keluar, mau masuk. Ada kalau dulu kan kontrakan ya banyak ya. Rumah ngaca dulu di rumah kontrakan orang. Ngaca dulu gitu ya. Itulah wanita. Kalau laki-laki cuek aja. Mas Rani itu kan wajib dibuka kan cuek aja. Cuek laki-laki ya dia. Kalau laki-laki perempuan Kering kerudung entar nggak pantas bi. Oh iya. Jadi dipantas-pantas ini yang negara kita sepatahnya pantas kan istri kan ya. Kalau kita mah cuek, rambut berantakan gitu ya, laki-laki. Maka katakan al-mar'ah kal mir'ah. Wanita itu seperti kaca. Ya, sukanya suka ngaca. Nah, itu satu sisi ya. Kedua, kaca itu yang namanya juga kaca, cepat pecah, ya kan. Jadi kalau mau bersihin kaca, kalau kacanya tebal mungkin ya, dikeras-kerasin nggak apa-apa. Kalau kacanya tipis, pelan-pelan. Dikasarin pecah. Ya, kalau udah pecah, dikembalikan lagi, tetap ada bekasnya. Maka ada mengatakan perempuan itu ya cepat tersinggung ya. Tapi kalau udah patah hati ya cepat memaafkan tapi sulit untuk menghilangkan bekas. Itu sih saya baca-baca di YouTube gitu kayak begitu. Tapi dipikir-pikir ya juga kadang-kadang ya kan gitu ya. Bagaimana kita menjaga perasaan istri ya kan? Jadi banyak filosofi dari seorang wanita yang bagaimana seorang pemimpin, seorang suami ya, yang dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya. Yang ketiga al-mir'ah al-mar'ah kal mir'ah itu ya. Dia cermin itu kan dia tidak aslinya. Aslinya di kita. Saya lagi ngaca, apakah yang dalam cermin itu kita? Bukan kan gitu ya? Bukan. Tapi kita merasakan, oh, kayaknya kurang pantas nih. Gini ini. Padahal di kaca itu bukan asli. Aslinya di kita. Maka dengan kata lain sangat tergantung kepada suami. Bagaimana cara dia membina, mendidik, membimbing istri, disitulah perangnya. Maka bahasa Jawa ya, surga nurut, neraka
Manut. Nah, kayak gitu laki-laki. Ya. Jadi mau dibawa ke surga, oke. Dibawa ke neraka, mau. Iya. Yang sangat tergantung kepada ya suami. Nah, itu wanita Jawa. Mana wanita Jawa? Wanita Jawa. Jawa. Ya. Kalau ini wanita Sunda, nggak tahu apa. Jawa Barat. Ada Sunda. Kalau saya wanita nggak jelas, soalnya mau Sunda jelas, mau dibilang Betawi nggak diaku. Nah, seperti itu gambarannya. Ya. Jadi ikhwanu ahad binillah, ya, kalau kita lihat secara normatif dalam surat An-Nisa ayat 34, ya coba kita buka masing-masing. Ya. An-Nisa ayat 34, ya. Itu tentang kepemimpinan. Baca Bi. Iya. Di sini lengkap, ada istri, ada anak, ada suami. Ya coba dibacain. Emang enak ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafizatun abidatun lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafu nuzuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabawu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Coba dibacain. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Ya kan? Jadi jelas di sini ada tugas suami, ada tugas istri. Nanti kalau dilihat secara faktanya ya, banyak yang berbeda. Ya. Boleh dikatakan ini standar, ya, standar dalam berumah tangga, standar dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawam, pemimpin. Ya. Kalau dalam perusahaan ya dia bosnya. Ya, kalau dalam tentara dia komandannya. Ya kan? Kemudian atas wanita, An-Nisa di sini adalah istri. Kenapa? Bima padallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah telah melebihkan laki-laki di atas perempuan. Jadi ada kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki yang tidak ada pada perempuan. Nanti juga ada yang Allah berikan kelebihan pada perempuan daripada laki-laki. Sehebat apapun laki-laki nggak bisa melahirkan. Segendut apapun laki-laki nggak bisa melahirkan. Kemarin ada taklim begitu, tanya ini ya, saya ketemu nanya temen istri itu artinya udah berapa bulan? Jadi nggak bisa, ya kan? Tetap ada kelebihan wanita, tapi juga ada kelebihan laki. Di sini yang dirusak adalah laki-laki adalah kawam. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Karena ada kelebihan laki-laki.
Apa kelebihannya laki-laki? Ya. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena dia menafkahi atau memberikan nafkah atas perempuan. Jadi wajib ya bagi laki-laki itu memberikan nafkah ya. Di sini nafkah ini bukan berarti masalah banyak atau sedikit. Masalah cukup atau kurang. Maka kewajiban laki-laki adalah mencari nafkah. Saya waktu pertama baru nikah ya sama istri, terus main-main ke rumah, ya boleh dikatakan ustadz lah tempat saya ngaji. Dia juga baru punya istri ternyata. Ngobrol-ngobrol, saya ngobrol sama suaminya, istri ngobrol dengan istrinya. Ya. Terus istrinya nanya ke istri saya, ya Mia gitu ya, Makroni ya Mia. Satu lagi waktu itu. Istrinya ngomong, Ukti, ya, udah berani ngusir suami kan? Apa yang diusir? Pokoknya kalau udah jam 7 sampai jam 8 suami masih di rumah, usir. Kenapa? Waktu saya nikah masih kuliah, dia juga nikah masih kuliah. Kan bisa bayangin aja kan ya. Istri harus bisa ngusir suami. Kenapa diusir? Pokoknya pergi pagi, pulang sore, pulang jam berapa pun cari uang. Itu tugas kamu. Nah, itu dia kan. Jadi diusir. Kalau udah baik dan berpengaruh banget itu kepada saya. Ya. Nganggur, bayangin aja. Masih kuliah, masih minta nodong sama orang tua. Iya. Uang kuliah kan bareng orang tua, kawin lagi. Ya kan? Untung ahwatnya mau. Jenis sinetron boleh tuh. Tapi itu paling berbekas. Saya kemana-mana tuh kan ngasih pelajaran. Pokoknya istri harus bisa ngusir suami. Iya. Terus saking ya kalau dulu nggak perlu diusir, udah jam 8, jam 7 itu udah pengertian. Kan udah selesai kuliah tuh kan. Ya tinggal nyusun skripsi ya. Itu berkepanjangan akhirnya kan. Itu pernah tuh ketika itu udah sampai di perapatan Pramuka, waktu itu masih ada sampah-sampah itu, bengong ngapain ya, kerja nggak ada, nggak jelas apa gitu ya, pokoknya pergi dari rumah gitu dan pulang harus bawa uang. Nah itu udah nggak apa-apa kita mau dengerin ngaji kali. akhirnya apa, itulah timbul kreativitas ya kan. Kalau kita di rumah saja nggak ada kreativitasnya, kapan mau nyari duitnya kan. Nah, itulah. Maka karena suami harus memberikan nafkah pada istri, berarti istri tidak punya kewajiban mencari nafkah, tidak kewajiban. Ya. Jangan sampai sekali-kali suami mewajibkan istri untuk cari nafkah. Tapi kalau punya, kalau bisa, kan gitu kan, itu bukan perintah. Ya. Ada kewajiban, ada bisa, ya udah, nggak apa-apa. Tapi juga kerjaan yang tidak mengganggu tugas pokok sebagai seorang istri. Ya. Jadi kalau istri kerja hukumnya apa? Mubah. Mubah itu artinya mubah. Ya boleh-boleh aja. Nggak berpahala, nggak berdosa, bayangin aja. Ih, masa nggak berpahala? Pahala lah. Pahala itu kalau ada perintah. Perintah Ya kan? sana aku cepet. Coba di dunia ini nggak ada bidan. Bingung kan? Ayo. Membela diri. Mau lahiran kemana? Seperti itu. Jadi boleh ya, boleh iya dan boleh tidak. Jadi kayak gitu. Jadi jangan dipaksa ya. Kalau istilahnya ini kalau Aisyah sama Dimas ya gitu ya. Ya itu mah udah lumayan, ya kan? Kalau saya dulu sama istri udah pusing banget ya. Keahliannya apa nggak jelas kan gitu kan. Dagang nggak bisa, ngajar belum lulus gitu kan. Ya, yang ngajar juga sih akhirnya. Ya, tapi gajinya berapa lah seorang guru kan gitu kan. Ya, bisa kebayang dulu seperti itu. Tapi tugasnya nggak bisa lepas, kewajibannya nggak bisa lepas. Ya,
saya bilang sama Umar, kamu kan udah gede, temen-temen udah pada nikah gitu. Harus Iya. keluar rumah, ya kan? Kalau udah sampai luar rumah itu kreatif, ya kan? Sampai ketemu temen itu kreatif. Cari minta Iya. kerjaan dong gitu. Iya, Misalnya Nay. ya kan kreatif. Kreatifnya apa? Ya dulu kan bapak itu dagang, ya kan? Pasar ular. Jadi ketimbang nyari-nyari kerjaan sama orang, mendingan ke Bapak. kios bapak, ya kan? Ngapain? Ada mesin cuci gitu ya, ada orang ditungguin aja, ada orang barang-barang dibawain. Masa kalau sore pulang nggak dikasih duit kan gitu kan? Jadi kan kita kreatif. Kalau lagi sini Itu nggak pulang Pak. datang ke kios bapak. Dulu bapak jual mesin jahit. Itu digosok-gosok karatannya dibuat ini mesin jahit bekas gitu ya. Kayak gitu. Kita kalau ada yang barang kan diangkatin gitu ya. Ya nggak disuruh, nggak apa masalah, lele enggak suruh. Terus tungguin aja si kios sampai sore. Udah pulang, Pak mau pulang Pak. Sini. Kasih uang. Alhamdulillah. Dulu 3.000 itu bisa makan seharian. Iya. Pulang bisa nih ada uang. Alhamdulillah. Minta dari mana? Ya, datang kemana-mana aja. Nah itulah intinya kalau kita mau cari rezeki keluar rumah. Ya, kecuali yang kiosnya di rumah. Online shop dong. Iya. Saya ngasih itu kan sama Pak Purwoto. Orang bekamnya di rumah, ini keluar rumah dari mana? Usir. Beda. Lah, Nggak benar kerjaan. Iya. Ya seperti itu. Intinya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala. Fasolihatu qonitatu hafizatu. Jadi wanita itu istri yang baik pertama solihah, kedua qonitat, ketiga hafizah. Jadi tanda ya istri yang baik adalah cirinya solihah. Ya. Solihah itu apa? Ya beramal solih. Ya. Beramal solih. Hubungannya baik dengan Allah, hubungannya baik dengan manusia, ya kan? Terutama kepada suami. Qonitat itu takwa, ya. Dia bertakwa. Menjaga hukum-hukum Allah. Ya. Arti takwa juga ya dalam bahasa itu namanya menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Jadi qonitat itu ada lima titik. Ya. Tadi titik pertama ada titik 0. Titik 0 ini artinya dia dalam kondisi netral. Dalam bahasa fikihnya disebut dengan mubah. Bahasa fikihnya mubah. Bahasa akidahnya lagwi, tidak bernilai, tidak dosa, tidak tidak pahala. Ya. Ke kanan sedikit itu namanya apa? Sunnah. Wajib.